Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilestari dengan NIM 25103.246. Saya dari Prodi Manajemen kelas A25 dengan kode kelas OLG25. Pada kesempatan UTS ini, izinkan saya memaparkan materi dari kelompok 1 yang berjudul Kerangka Dasar Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi ini berdasarkan pemahaman pribadi saya. Yang pertama adalah latar belakang. Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan ritual ibadah, tetapi meliputi aspek kehidupan manusia, mulai dari keyakinan, ibadah, moral, sosial, sampai hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam kehidupan modern seperti sekarang, banyak orang yang memandang agama Islam itu secara parsial, yakni hanya dilihat dari aspek ibadah formal seperti sholat dan juga puasa. Padahal Islam memiliki kerangka dasar yang sangat lengkap, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Memahami kerangka dasar ini membantu kita menjadi muslim yang utuh, iman yang benar, ibadah yang benar, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Karena itu, mempelajari kerangka dasar agama Islam bukan hanya kewajiban akademik, tapi kebutuhan bagi setiap umat manusia, yang khususnya muslim. Yang kedua ada pengertian agama Islam. Apa sih agama Islam itu? Jadi secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, untuk manusia, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Ajaran Islam mencakup 3 jenis hubungan. Yang pertama ada hubungan horizontal, yakni antara manusia dengan sesama manusia, mencakup muamalah, keadilan sosial, ekonomi, hukum, hingga etika hidup. Yang kedua ada hubungan vertikal, yakni antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup ibadah, akidah, dan juga ketaatan. Kemudian yang terakhir ada hubungan ekologis antara manusia dengan alam, mencakup kewajiban seperti menjaga kelestarian lingkungan, tidak berbuat kerusakan, dan juga menggunakan sumber daya alam secara bijak. Islam juga bersumber dari wahyu Allah, yang cara turunnya ada 2, yakni wahyu langsung tanpa perantara malaikat. Yang kedua ada wahyu melalui malaikat Jibril seperti Al-Quran. Dari sini terlihat bahwa agama Islam bukan hanya sekadar tradisi, tetapi petunjuk hidup yang bersumber dari Rabb semesta alam. Kemudian ada kerangka dasar agama Islam. Kerangka dasar agama Islam sendiri terdiri dari 3 aspek besar. Yang pertama ada akidah atau fondasi keyakinan. Akidah adalah fondasi utama seorang muslim. Tanpa akidah, semua ibadah dan perilaku tidak memiliki makna. Akidah mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah, hari akhir, dan juga takdir. Akidah menguatkan hati, membentuk pola pikir, dan menjadi dasar sikap hidup. Yang kedua ada syariah atau aturan hidup. Syariah adalah aturan Allah yang mengatur ibadah dan kehidupan sosial umat manusia. Syariah bukan hanya ibadah seperti sholat atau puasa, tetapi juga hukum keluarga, hukum transaksi dan juga ekonomi, aturan sosial, hingga pedoman moral. Dengan syariah, kehidupan manusia berjalan sesuai aturan yang membawa kemaslahatan. Yang ketiga ada akhlak atau penyempurna agama. Akhlak adalah perilaku dan juga karakter yang mencerminkan seorang muslim. Akhlak meliputi kejujuran, amanah, rendah hati, sabar, menjaga ucapan, menghormati orang lain, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Jika akidah adalah pondasi, syariah adalah tiang, maka akhlak sendiri adalah keindahan bangunan Islam. Kemudian ada pokok-pokok dasar ajaran Islam.
Para ulama menyatakan bahwa inti ajaran Islam tercakup dalam 3 pilar besar, yakni yang pertama ada iman. Apa sih iman itu? Iman adalah keyakinan dalam hati yang dibenarkan dengan ucapan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman tidak cukup hanya diucapkan, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku dan pilihan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Islam. Islam mencakup aspek amalan lahir seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Praktek Islam adalah bentuk nyata ketaatan seorang hamba kepada Allah. Yang ketiga ada ihsan. Ihsan adalah melakukan kebaikan dengan kualitas terbaik. Definisinya adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun tidak melihat Allah, yakinilah bahwa Allah selalu melihat kita. Konsep ihsan membuat seorang muslim lebih berhati-hati, lebih tulus, dan lebih total dalam beribadah maupun bermuamalah. Sistematika ajaran Islam. Jadi untuk memudahkan pemahaman, ajaran Islam dibagi menjadi 3 sistem besar. Yang pertama ada akidah, yaitu mengatur keyakinan. Syariah mengatur tindakan lahiriah. Yang ketiga ada akhlak atau mengatur sikap batin dan juga moral. Ketika sistem ini sesungguhnya saling menyatu, jika salah satu ditinggalkan, maka struktur keislaman menjadi tidak utuh. Penjelasan rinci komponen utama. Akidah. Apa sih akidah itu? Jadi akidah merupakan ikatan antara manusia dengan Rabb-nya. Akidah membentuk cara kita memandang hidup. Seperti mengapa sih kita itu ada, untuk apa kita itu hidup, dan juga kemana kita akan kembali. Akidah memberi arah, makna, dan juga ketenangan hidup. Kemudian ada syariah. Syariah bukan hanya aturan, tetapi juga jalan hidup. Dalam syariah terdapat 2 aspek. Aspek yang pertama ada ibadah. Ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua ada muamalah, yaitu untuk mengatur hubungan manusia agar adil dan juga tertib. Syariah menjamin terciptanya kehidupan yang harmonis. Kemudian ada akhlak. Akhlak adalah gambaran sejati seorang muslim. Seorang bisa berilmu tinggi, rajin ibadah, tetapi tanpa akhlak ia tidak akan dihargai. Akhlak mencakup akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, dan juga alam. Kemudian sumber-sumber ajaran Islam. Ajaran Islam bersumber dari 3 hal. Yang pertama ada Al-Quran atau wahyu utama yang berfungsi sebagai petunjuk, penjelas, dan rahmat bagi manusia. Yang kedua ada hadis atau sunnah, yakni penjelas lanjutan dari ayat Al-Quran. Contoh praktis bagaimana ajaran Islam ditetapkan. Yang terakhir ada ijtihad atau akal, yaitu usaha memecahkan persoalan modern, membuktikan bahwa Islam fleksibel dan relevan sepanjang masa. Ketika sumber ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah Islam adalah agama yang sempurna. Kesimpulan dari pembahasan yang saya paparkan tadi adalah Islam adalah agama yang sempurna, komprehensif, dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Kerangka dasar Islam terdiri dari akidah, syariat, dan juga akhlak. Pokok ajaran Islam terangkum dalam iman, Islam, dan juga ihsan. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad. Tujuan akhir Islam adalah menciptakan manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sekian pembahasan dari saya tentang materi kerangka dasar Islam. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru dan juga bisa memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.